Beberapa waktu yang lalu saya sempat baca berita tentang RT RW-Net bahwa dibilang RT RW-Net itu ilegal gitu ya, tidak diizinkan sama ISP. Waktu itu saya pikir iya biasa aja karena memang udah pasti di perjanjiannya nggak diperbolehkan gitu ya. Tapi ternyata ada berita lanjutan yang katanya dari ISP sudah mulai menggandeng kepolisian untuk menindak RT RW-Net. Berarti bisa jadi bahaya nih. Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, Bre. Nah, hari ini saya kedatangan seorang tamu spesial yang akan menjelaskan ke kita semua tentang RT RW-Net, bagaimana hukumnya, apakah benar dia melanggar, dan kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau udah terlanjur jalan. Ya, kita langsung sapa aja. Selamat malam, Pak Dar panggilnya. Yes. Nama panjangnya? Darmadi. Darmadi, oke. Nah, Pak Darmadi ini adalah selaku apa nih? Ketua Badan Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Jawa Tengah. Jawa Tengah, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Berarti itu membawahi semua ISP yang ada di Indonesia. Semua yang ada di Indonesia, dan ini Pak Dar adalah di Jawa Tengahnya ya. Yes. Oke, mantap sekali. Jadi kalau kita bicara tentang ISP, Pak Dar ini berarti semuanya dari menaungi semua ISP ya. Jadi betul. menjawab dari pertanyaan semua orang apapun ISP-nya ya. Iya, betul. Oke. Nah, tentang RT RW-Net ini gimana sih Pak? Sebenarnya definisinya itu seperti apa? Ini ada salah kaprah ya. Ini harus diluruskan dulu. Gitu. Harus diluruskan coba, dulu tentang RT RW-Net. Aha. Jadi gini, konsep RT RW-Net itu dimulai sekitar tahun 2000-an kalau saya nggak salah ingat ya, tahun 2000-an itu. Sebenarnya konsepnya itu bagus. Konsepnya adalah sharing cost. Karena kita tahu nggak semua keluarga itu secara ekonomi mampu dia untuk berlangganan sendiri. Mereka sharing cost. Jadi mungkin beberapa keluarga ini berlangganan satu. Kalau orang Semarang bilang itu urunan, patungan lah ya. Betul. Biayanya berapa dibagi rata. Oke. Ini RT RW-Net. Itu RT RW-Net. Oke. Yang seperti ini no issue. Nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Sampai hari ini pun saya tidak dengar ada masalah yang kayak gini. Oke. Yang jadi masalah adalah RT RW-Net ini sudah melenceng. Melencengnya adalah sudah komersil sekarang ini arahnya. Oke. Jadi dijual lagi. Yes. Oke. Yes. Nah, ini yang jadi masalah karena ketika layanan internet itu dijual, dikomersilkan, itu harus tunduk di bawah banyak sekali undang-undang. Salah satunya adalah undang-undang telekomunikasi. Kita nggak bisa enggak itu, kita harus tunduk ya. Betul. Semuanya harus tunduk. Karena itu undang-undang. Nah, RT RW-Net yang dalam tanda kutip tadi, yang komersil itu tadi, rata-rata tidak mengikuti aturan undang-undang itu. Itu yang jadi masalah. Oke, kita tahan sebentar nih. Kalau undang-undang itu kan berarti ada banyak untuk perusahaan kan ya. Nah, kalau seandainya nih untuk penyelenggara tadi, kalau saya sebagai yang bukan komersil, saya bukan komersil, itu berarti kan tetap harus ada ikut undang-undangnya juga. Undang-undang apa? Apakah saya ada kemungkinan untuk melanggar juga? Ada sesuatu yang bisa saya lakukan salah gitu? Oh, selama nggak komersil ya. Selama nggak komersil nomor. Oh, nggak masalah ya. Tapi begitu komersil, saya dapat untung, itu jadi masalah. Oh, jadi masalah. Rp1 pun ada keuntungan itu sudah masalah. Oke, boleh. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Kalau boleh di-share sedikit, kira-kira undang-undang apa yang paling gampang aja lah? Saya nggak hafal sih kalau undang-undangnya, tapi yang jelas itu ada undang-undang telekomunikasi, nomornya nanti bisa di Google. Saya nggak hafal terus terang kalau itu, tapi ada undang-undang itu. Dan mungkin tadi sedikit dikoreksi ya, bahwa yang menindak itu bukan ISP. Oh. Bukan ISP. ISP tidak punya kewenangan sama sekali. Polisi? Yang menindak itu kementerian. Oh, kementerian. Iya, Kementerian Kominfo. Dari Kominfo. Karena undang-undang itu yang menegakkan adalah Kementerian Kominfo. Oke. Nah, masalah nanti Kementerian Kominfo menggandeng pihak kepolisian atau lain, nah itu ada di wilayah mereka. Oke. Tapi kalau ISP-nya jelas nggak berhak sama sekali untuk menindak. Oh, iya. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita kembali ke RT RW-Net tadi yang tidak mengambil untung. Nah, seandainya saya pakai alat tambahan nih.
Saya tetap nggak ngambil untung, tapi Mm-mm. patungan aja, Mm-mm. biar jaringannya yang tadinya cuma bisa 3 rumah, bisa jadi 1 kampung misalkan. Nah, apakah itu juga masih boleh? Secara teknis sih nggak masalah sih sebenarnya. Secara teknis nggak Cuman masalah. kan secara logika, Haha, ketika sudah nyebarnya ke satu kampung, haha. itu kan nggak mungkin juga. Nggak kan. mungkin ya, misalkan pakai itu apa namanya? Perangkatnya terus Oh. bandwidthnya mau berapa gede, itu kan Oh. sudah nggak make sense Nggak juga make kan sense sebenarnya. ya, oke. Jadi yang disebut konsep RT/RW itu paling-paling ya cuman berapa rumah Berapa gitu rumah lah aja ya. Oke, berarti kalau sudah sampai seperti itu, kemungkinan besar sudah pasti akan dikomersilkan gitu. Betul. Ya. Oke, boleh. GPU murah yang tidak murahan. Asus Dual Radeon RX 7600 XT OSI Edition 16GB. Karena 8GB udah mepet banget bre. Performance-nya di atas rata-rata dengan boost clock hingga 2801 MHz. Desain dual fan-nya compact tapi tetap bisa menjaga temperatur tetap adem dengan teknologi Asiatech Fan. Zero dB technology dan dual ball fan bearing-nya membuat durability kipasnya menjadi lebih panjang. Sudah dilengkapi backplate untuk melindungi board dan bikin tampilannya lebih cakep. Selengkapnya cek link di bawah. Nah, kalau masalah menjual lagi layanan Hmm. internet itu berarti memang di surat perjanjian selalu ada ya? Gini, itu ada aturannya sendiri. Ada aturannya Ada sendiri? aturannya sendiri dari Kominfo, itu ada aturannya sendiri. Oke. Jadi itu nanti kalau sekarang ini kalau kita berusaha itu kan ada yang namanya NIB, Mhm. nomor induk berusaha. Aha. Betul nggak ya singkatannya? Kayaknya Nanti betul. dicek ya. Kayaknya betul. Kayaknya betul. NIB dah, itu pengganti SIUP dan TDP kan Aha, dulu ya. aha. Nah di NIB itu nanti ada namanya KLBI. Oke. KLBI-nya itu ada kalau saya nggak salah ingat nomornya 61994, nanti bisa dicek. Mhm. Itu tentang jasa jual kembali. Oke. Nah itu kalau teman-teman yang memang berkecimpung di bidang ini Mhm. tidak punya izin ISP, Mhm. sebaiknya ngurus itu. Itu ngurusnya gampang kok, di Oke. OSS itu gampang banget. Aha. Punya NIB, nanti NIB itu yang dikerjasamakan dengan ISP. Oke. Harus ada NIB-nya dulu. Iya. Ada NIB, lalu bekerja sama dengan ISP, membuat suatu PKS ya, perjanjian kerjasama. Mhm. Nah, nanti oleh si ISP, nomor NIB teman-teman itu akan didaftarkan oleh ISP-nya ke Kominfo. Oke. Jadi sah bahwa Aha. teman-teman ini menjadi istilah kita itu penyelenggara jasa jual kembali, reseller. Reseller. Oke, Yes. berarti udah bukan RT/RW net lagi judulnya. Sudah bukan RT/RW. Reseller ya. Iya, sudah reseller sekarang. Oke. Karena gini, kalau kita ngomong RT/RW-net itu kan kayak tadi kita bilang ya, Mhm. hanya untuk 3-4 rumah lah mungkin Iya, ya, iya, 4 iya. keluarga lah mungkin Aha, ya. aha. Tapi kalau yang namanya RT/RW-net yang dalam tanda kutip Aha. itu pelanggannya itu bisa ratusan, bisa Iya ribuan sih, Mas. bener sih. Udah nggak make sense sih sebenarnya Iya, kalau iya, iya. masih bilang, loh kami ini kan skala kecil. Nah. Skala kecil kok pelanggannya ribuan. Ya ini kan dari situ sudah kelihatan. Iya, sebenarnya. betul. Cuman itu aja sih sebenarnya. Punya NIB, Aha. kerjasama dengan ISP, didaftarkan, selesai. Oke. Nah, kalau misalkan tadi nih kita daftarkan ke ISP, Mm-mm. soal tarifnya siapa yang menentukan? Ditentukan bersama. Oh, ditentukan Ditentukan bersama. bersama. Oke. Ya. Kalau misalkan nih saya sebagai penyelenggara RT/RW-net, terus saya sudah punya pelanggan yang masing-masing saya kenai biaya 100.000. Mm-mm. Habis itu saya daftarkan, apakah Mm-mm. 100.000 ini masih bisa saya lanjutkan atau kemungkinan bisa dirubah? Nah, kalau secara rupiahnya ya, Aha, secara aha. rupiahnya sih mungkin masih bisa. Oke. Tetapi yang jadi masalah sekarang rata-rata teman-teman yang menjual kembali tadi RT/RW-net tadi itu rata-rata menjual dari akses internet yang tidak diperuntukkan untuk dijual kembali. Oh, ada sendiri. Ada sendiri. Ada Oh, sendiri. Oke. Jadi kita nggak bisa langganan yang broadband, Aha. kemudian dijual lagi itu nggak boleh. Oh, berarti ada paket terpisah Ada paket lagi. terpisah lagi, betul. Oke. Betul. Iya, Nah, iya. Biasanya ketika sudah bekerja sama dengan suatu ISP, Mhm. paketnya akan pakai paket yang memang khusus diperuntukkan Khusus untuk itu. reseller, Aha. harganya berbeda. Oke. Nah, cuman ini bisa dibicarakan sebenarnya Iya, dengan iya. ISP-nya. Aha. Banyak kok di Jawa Tengah ini, di sekitar Solo itu banyak kok yang mereka tetap bisa dengan harga jual yang lama. Oh. Cuman mungkin dengan adjustment di bandwidth-nya, di fitur-fiturnya mungkin Oke. yang berubah. Nah, kalau misalnya nih di area saya sini, ini kan berarti sudah ada ISP yang masuk. Mm-mm. Nah, apa mungkin mereka mau bekerja sama saya, sedangkan mereka sendiri bisa pasang ke masing-masing pelanggan? Memang tidak semua ISP membuka pintu untuk kerjasama. Oh gitu. Tidak semuanya. Oke. Tapi ya separuh lebih ada lah. Separuh Jadi lebih ada. mestinya bukan isu lah kalau Iya, untuk iya. mencari partnership Mhm. dengan ISP rasa-rasanya nggak bermasalah. Nggak bermasalah ya. Kalau Oke. memang perlu informasi,
Asosiasi bisa bantu sih itu. Oh gitu. Ada websitenya ya? Bukan website sih, kita lebih ke pendekatan personal ya biasanya. Oh gitu. Kita tawarkan biasanya. Ini ada yang butuh kerjasama, siapa yang mau diajak kerjasama, kita bisa link and match lah. Oke, boleh. Nanti untuk kontaknya kita bisa share ke apa namanya? Boleh. Penonton boleh ya? Kapan-kapan kalau mau main ke sekretariat kita juga boleh di Pandanaran, cuman ini lagi renov. Oke. Mungkin 1-2 bulan lagi lah baru jadi. Oh ya, Pandanaran Kota Semarang. Iya, Tugu Muda. Tugu Muda, Iya. dekat Tugu Muda. Dekat Tugu Muda. Oke. Namanya tadi adalah Asosiasi APJII ya? Ya, APJI. Oke, APJII. I-nya 2, dicatat dulu aja. Oke, nah sekarang soal tadi bahwa yang berhak untuk menjatuhi sanksi itu adalah dari Kominfo, Kementerian. Ya, betul. Apakah sudah ada langkah-langkah untuk operasi ini? Soalnya kalau dari berita kemarin kan bekerja sama dengan kepolisian. Apakah benar nanti akan ada operasi ke kalau Kementerian gitu? Sudah dari dulu rutin. Oh, udah rutin? Sudah rutin. Dalam bentuk apa nih? Sweeping. Sweepingnya apakah ke rumah-rumah atau ada? Random. Ya memang karena kita nggak terlibat di situ ya. Kita nggak terlibat di situ. Cuman teman-teman dari kementerian itu sering mengupdate informasi ke kami. Rata-rata mereka akan jalan ke wilayah-wilayah yang memang dicurigai banyak beroperasi akses istilah mereka ilegal. Ya. Mereka akan mencari informasi ke sana. Nah, itu sudah rutin sih, sudah dari dulu. Berarti yang kena sanksi sebenarnya udah banyak juga ya. Oke. Nah, kalau tadi tahu nggak Pak Dar, bagaimana cara mereka untuk taunya? Apakah tercatat nih dari IP? Ini kayaknya yang pakai terlalu banyak nih, kan tercatat di sana. Bahwa satu akun, yang pakai ada 50 orang, terus didatengin, itu gimana? Metodenya ada macam-macam sih sebenarnya, dan itu sebenarnya bukan barang sulit ya. Baik dari sisi kementerian maupun dari sisi ISP-nya itu bukan barang sulit untuk mendeteksi itu. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu bisa disembunyiin, bisa diumpetin, enggak bisa, enggak mungkin. Itu langsung ketahuan gitu aja. Iya. Diumpetin gitu ya. Bener-bener. Jadi kalau sementara belum didatengin berarti karena memang belum waktunya aja. Tinggal tunggu waktu. Hati-hati lo ya. Aduh. Oh iya, sempat saya dengar cerita, katanya ada yang suka keliling terus pakai alat nembak untuk baca frekuensi yang ilegal. Itu gimana? Benar enggak? Gini, itu beda lagi, Mas. Itu beda lagi. Itu dari Balmon ya, dari Balai Monitoring. Itu kaitannya dengan frekuensi. Oh gitu. Karena gini, distribusi internet itu kan ada yang pakai kabel, ada yang pakai antena, ada yang pakai wireless. Kalau yang pakai wireless itu memang ada sub dari Kominfo, namanya Balai Monitoring, Balmon. Itu memang mereka rutin keliling kalau itu. Oh gitu. Karena memang secara peraturan memang semua yang menggunakan frekuensi di Indonesia ini tidak ada perkecualian, harus berizin. Harus berizin. Nggak ada perkecualian, meskipun Anda bisa beli perangkatnya di toko online dengan bebas. Untuk memakai itu Anda harus punya izin. Kalau ini router itu kalau hanya dipakai di dalam rumah sih nggak apa-apa. Oke, nah berarti kalau tadi nih saya pakai RT/RW-net yang tidak mengambil untung, tapi terus saya tembak nih biar bisa jangkauannya agak jauh. Itu berarti itu juga nggak boleh. Oh, itu nggak boleh berarti ya. Oke, berarti saya tidak melanggar tentang pengambilan keuntungan, tapi saya melanggar frekuensinya tadi. Oke, nah ini yang mungkin banyak orang nggak tahu berarti ya. Ya karena memang kita nggak pungkirin ya. Di toko online itu dijual bebas. Ya, jadi orang yang nggak tahu akhirnya beli, pasang. Nah, tiba-tiba kena sanksi. Iya. Ini yang repot kan. Oke. Dan ya edukasi lah, kita edukasi. Betul. Oke, ini saya juga baru tahu nih ya bahwa ternyata itu tadi masang. Nah, kalau kita bilang semua perangkat wireless. Berarti modelan kayak mouse wireless ini agak melenceng sedikit. Itu juga harus ada izinnya? Ada. Kalau kita beli mouse, merek-merek yang jelas ya, maksudnya merek-merek yang terregister lah di Indonesia ya, itu selalu ada nomor izinnya. Selalu ada tuh. Kalau kita beli di packingnya biasanya ada nomor izinnya. Ya, SDPPI nomor sekian. Itu izin. Berarti yang nggak jelas itu tidak berizin. Nggak berizin. Baru tahu juga ini ternyata mouse dan keyboard wireless bisa ilegal juga ya. Bahkan mikrofon ini pun juga harus ada izinnya. Ini harus ada izinnya. Waduh guys, kita tutupin aja. Oh tapi kan kalau dipakai di rumah nggak apa-apa. Kalau untuk lingkungan dalam nggak masalah ya. Oke, bener. Nah
Kalau misalnya nih tadi untuk bisa resmi RT RW.net berarti kan harus daftar dulu, ya kan? Terus bisa juga tidak diterima sama ISP-nya. Nah, seandainya diterima sama ISP, itu berarti apakah aturan mainnya itu juga semuanya diatur sama dia? Ini kamu maksimal sekian orang, terus bandwidth-nya pengaturannya seperti apa gitu? Kalau peraturannya pasti ya, cuman yang diatur bukan ke sisi itunya sih. Lebih cenderung ke sisi kualitas, ke sisi perangkat yang digunakan, bentuk jaringannya. Jadi lebih ke arah teknis. Lebih ke arah teknisnya ya. Karena ISP-nya toh pasti nggak mau kalau kualitas yang dideliver ke pelanggan jelek. Iya. Yang kena namanya dia juga. Iya, betul. Terus kalau masalah keamanan nih, itu kan namanya WiFi itu kan rawan ada orang jahat ngehack gitu ya. Nah, apakah dari ISP kalau kita mendaftar ada pendampingan atau mungkin semacam perlindungan gitu? Kalau perlindungan sih nggak bisa lah. Tapi ya? yang jelas secara teknis ya, balik lagi secara teknis, biasanya ISP ini akan memandu dan mendampingi sampai semuanya clear. Termasuk masalah setting, masalah bagaimana mengamankan jaringan. Dan sekarang sih rata-rata kok kalau kita lihat sudah beralih ke fiber optik ya. Sudah beralih ke fiber optik, ini kan juga instalasinya yang aman bagaimana, perangkat yang digunakan standarnya harus bagaimana, ini kan dijaga. Kalau itu saya yakin didampingi ya. Mantap. Nah, sekarang nih, kalau kita bicara lagi nih tadi soal duitnya lagi, soalnya kan ujung-ujungnya orang yang kan itu dari duit kan. Nggak bisa dipungkiri kalau yang tadi bisa punya pelanggan sampai ribuan, dan katakanlah satu orang dikasih 50.000 aja, berarti dia kata 1.000 orang berarti udah 50 juta sebulan. Nah, kira-kira dari ISP-nya, apakah akan, wah ini kegedean nih kalau segini, harus dikurangin atau gimana? Gini Mas, penentuan harga jual ya, ini berarti penentuan harga jual. Kita itu banyak komponen yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, kita harus memperhitungkan depresiasi. Perangkat yang kita pasang, baik di NOC sampai jaringan-jaringan yang nyampe ke pelanggan, itu ada umur pakainya. Pasti ada umur pakainya. Ini harus diperhitungkan. Investasinya, berapa lama dia mencapai ROI, itu kan harus dihitung semua. Kemudian ada pajak yang harus dibayar. Wah iya, pajak ini. Ada pajak yang harus dibayar. Pajaknya ada 2, jangan lupa. Waduh guys. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak, ya biasalah PPN, PPh itu biasanya. Ada lagi yang namanya PNBP. Itu adalah? PNBP ini adalah khusus untuk jasa telekomunikasi. Itu ada yang namanya BHP dan USO. Ini yang harus dibayar juga. Nilainya nggak besar sih, hanya 1,75% dari bruto. Ya, tapi kan harus diperhitungkan. Hal-hal ini kan harus diperhitungkan semuanya. Jadi penentuan harga jual itu juga memperhitungkan faktor-faktor ini tadi. Kedua, support. Kita kan jual internet itu jasa, continuity. Kita nggak jual pelanggan datang, bayar, barangnya dibawa, selesai. Kan nggak gitu. Kan continuity. Jasa yang dibayar ini harus bisa dipakai setiap saat. Untuk itu kan butuh tim support. Tim support ini kan harus digaji. Dan tim support ini bukan orang yang latar belakangnya sembarangan. Mereka tuh pendidikannya juga khusus. Sehingga kita memperhitungkan faktor-faktor ini juga. Iya, benar-benar. Oh iya, berarti kalau misalkan tadi sebagai RT RW.net, berarti kalau ada masalah, yang datang tetap teknisi dari ISP ya? Bukan dari saya sendiri misalkan. Bisa kerjasama sih. Kerjasama. Jadi misalnya dari teman-teman reseller ini punya tim teknis, biasanya nanti ada pendampingan dari ISP-nya, kayak training lah ya, training untuk hal-hal yang simpel mungkin bisa dikerjakan oleh teman-teman. Tapi begitu sudah eskalasinya sudah lebih tinggi, biasanya diambil alih oleh dari NOC, teman-teman dari NOC. Ada skala ininya lah, prioritasnya. Nah, kalau tadi akhirnya statusnya berubah menjadi reseller. Itu berarti kita bisa buka cabang lagi? Bisa. Oh bisa? Bisa. Bisa. Gitu ya, jadi semacam mini ISP gitu ya? Bukan mini ISP ya, jadi istilahnya ya reseller. Reseller aja? Dia seperti agen. Seperti agen? Dealer lah. Ya, nggak bisa dealer. Bikin merek sendiri nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Mereknya ikut ISP-nya. Ikut ISP-nya. Wah, itu dia tadi.
Berarti intinya adalah tentang RT RW-Net bahwa selama kita tidak mengambil untung, silakan aja. Tapi tadi ingat, kalau kita pasang alat terpisah lagi, hati-hati. Yang ada frekuensinya, itu hati-hati. Ada sanksinya nanti ada sanksinya. Nah, kalau boleh tahu Pak, pernah dengar nggak sanksi yang pernah dikenakan ke pelanggan itu dalam bentuk apa? Kalau secara undang-undang ya, kita bicara undang-undang ya. Sanksi terberatnya bisa pidana. Bisa pidana. Pernah ada yang di penjara? Ada Ada. di penjara. Aduh, bahaya nih. Tahu nggak berapa lama penjara? Waduh, itu saya nggak tahu. Kalau yang kena denda? Jadi gini, pendekatannya itu kalau teman-teman dari kementerian ya, pendekatan awalnya adalah edukasi. Jadi dibina dulu, Biasanya sekali dua kali dipanggilin sudah selesai. Jadi sekali dua kali itu biasanya disuruh berhenti atau disuruh daftar jadi reseller? Dua-duanya. Jadi dikasih pilihan. Kalau kamu mau nurut aturan, silahkan lanjut. Tapi ikuti aturan yang ada. Kalau kamu nggak mau turut aturan, ya mohon maaf, terpaksa kita tutup. Kalau sudah dibina nggak bisa, ya baru dibinasakan. Yes. Iya. Hati-hati ya. Jadi ternyata bisa dipenjara, terus bisa juga kena denda. Iya, pidana. Oke, boleh. Nah, boleh nggak Pak dibocorin sedikit nih? Kalau misalkan kita pengen daftar, itu apa aja yang harus disiapkan, garis besarnya aja. Jadi biar teman-teman yang nonton yang mungkin sudah statusnya ini terlanjur jalan kan, harus nyiapin apa dulu nih? NIB. Jadi daftar NIB dulu. NIB itu aja. Iya. Begitu sudah pegang NIB, tinggal cari nih ISP yang mau diajak kerja sama. Udah itu aja. Jadi kalau ISP yang udah terlanjur jalan ternyata nggak bisa, ya mau nggak mau harus ganti. Pindah. Ya. Nah, ini nih soal jaringan coverage area. Nah, ini kan agak susah juga nih. Misalkan ISP-nya cuma satu di situ. Terus mau ganti yang lain nggak bisa. Itu gimana? Saya kira kalau konteksnya masih Jawa ya, atau apalagi Jawa Tengah nih ya. Saya kira kok nggak ada masalah sih. Gitu. Kan Jawa Tengah ini cukup merata kok. Gitu ya. Pilihannya banyak sekali. Jadi tinggal request aja mungkin ada ISP yang mau masuk. Jadi mungkin karena nggak tahu aja. Karena nggak tahu. Makanya kalau memang butuh informasi bisa kontak ke kita. Ke APG ya. Ke APG. Ya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bantu. Nah, ini berarti soal RT RW-Net seharusnya sudah jelas bahwa tadi kita nggak bisa sembarangan. Selama tidak mengambil untung berarti boleh jalan, silakan aja. Tapi juga nggak boleh terus satu kampung ya. Iya, tapi nggak boleh satu kampung. Kalau memang tetangga kamu ada yang mau buka, silakan suruh pasang sendiri aja. Nah, termasuk ini untuk pembahasan kita selanjutnya. Tentang ISP, saya dengar di Indonesia ini ISP ada banyak ya. Ini yang nonton ini, yang lagi duduk nih di depan layar. Ada yang tahu nggak berapa jumlah ISP di Indonesia? Dijawab dulu aja sambil Pak Dar menjawab. Ada berapa Pak ISP di Indonesia? Soalnya saya sendiri juga kaget loh, Bre. Saya buka dulu supaya nggak salah datanya. Boleh. Ini pasti kalau saya sendiri di sini ya. Kalau yang lewat di rumah saya ini cuma ada 2 kalau nggak salah. Terus di seluruhan area sini ya paling banter 5 ya kan Pak ya, yang kita tahu. Tapi ternyata kita tunggu jawaban dari Pak Dar. Buset, ini saya bacakan ya. Yang kanan atas. Yang kanan ya, ini adalah yang sudah terdaftar sebagai anggota APG. Di seluruh Indonesia ada 1.642 ISP. Betul ya. Terus berarti yang tidak terdaftar ada lebih banyak lagi. Iya. Lebih banyak lagi. 1.600. Coba, ada berapa banyak yang kamu tahu? Nah, tentang ISP ini kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi untuk yang kali ini, terima kasih banyak Pak Dar sudah menjelaskan tentang RT RW-Net. Semoga bisa mencerahkan. Dan buat kamu yang memang sudah terlanjur jalan, sekali lagi harus diurus izin. Diurus izinnya. NIB-nya dulu, baru setelah itu cari ISP yang cocok. Terima kasih banyak Pak Dar. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.